kemarin saya menyinggung bagaimana AI atau Artificial Intelligence itu uh, mampu mendeteksi akun ya. Jadi kalau uh, kita tanya apakah akun Fufu Fafa itu milik Anies, milik Roy Suryo, milik Prabowo, atau milik siapa, itu artificial intelligence itu akan dengan sangat mudah dan sangat logis itu akan menunjuk ke siapa. Nah, persoalannya kalau ini tidak segera di-clearkan, maka yang terjadi adalah energi publik, energi bangsa ini saya kira tidak akan produktif karena saling berspekulasi meskipun ya arahnya jelas, kemudian banyak yang terjebak dalam kekeliruan hoax dan sebagainya ya. Yang barusan kemarin seorang TikToker, kalau tidak salah namanya Intan itu ya, yang pertama sangat menggebu-gebu bahwa ternyata Fufu Fafa itu miliknya Roy Suryo ya, yang kemudian tidak selang berapa lama itu dia minta maaf karena dia telah menuduh Roy Suryo itu sebagai milik Fufu Fafa. Nah ini saya kira Mr. Prabowo sebagai pengendali tertinggi dalam tata kelola pemerintahan itu akan, menurut saya akan lebih mudah kalau itu segera dikelirkan. Kalau ada aspek hukum ya sebagaimana janji Mr. Prabowo sendiri mau menegakkan hukum seadil-adilnya, semua sama di hadapan hukum, equal before the law ya, itu saya kira akan mempermudah Mr. Prabowo. Dan yang bersangkutan yang selama ini diduga katakanlah pemilik akun Fufu apa ya, diurai saja, adakah aspek hukum, adakah aspek budaya, adakah aspek politik dan sebagainya, semua bisa dipilah-pilah dan itu masing-masing diselesaikan sesuai dengan, kalau hukum ya hukum, kalau politik ya politik, kalau budaya ya budaya. Atau bahkan menurut Dr. Tifa itu ada aspek medical, ya semua kalau didudukkan pada porsinya itu akan lebih mudah. Ini bukan mengajari, tetapi betapa rakyat itu kemudian menjadi lelah dengan spekulasi yang berkepanjangan gitu ya. Nah ini mungkin ide sederhana yang sebagai rakyat mungkin bisa saya sampaikan kepada Mr. Prabowo maupun penegak hukum yang lain. Coba Anda putar berulang-ulang Bagong ya, ini Ki Seno Nugroho itu bagaimana sosok seorang Bagong, seorang Punokawan, seorang rakyat jelata itu berbicara dengan hati nurani, kemudian dia tidak takut menghadapi apapun, bahkan pernah konflik dengan Kresno ya, Kresno itu apa? Raja Dwarawati ya, Dwarawati. Raja Dwarawati itu pun meskipun dia sebagai abdi, tetapi ketika disinggung masalah satu harga diri, kedua kebenaran yang kemudian diinjak-injak, Bagong akan dengan tegas berani menghadapi siapapun, bahkan dewa sekalipun. Nah ini barangkali ide sederhana kalau Mr. Prabowo ya, kalau sedang malam minggu itu mencoba menikmati Ki Seno Nugroho Dalang dari Jogja yang sudah almarhum, tetapi
karyanya masih bisa kita nikmati hingga sekarang. Tidak hanya Mr. Prabowo, tetapi jajaran terutama penegak hukum yang lain. Salam konstitusi.